Saya ingat betul Bang, yang mungkin tidak masuk di dalam film, kita menemukan bukti kecurangan di verifikasi faktual. Pimpinan KPU berpidato di hadapan seluruh penyelenggara pemilu di daerah. Kalian ikuti saja kami. Maksud mereka kecurangan verifikasi KPU, Bawaslu, DKPP. Jadi abang jangan heran Bang, kalau KPU berkali-kali melakukan pelanggaran, diberi sanksi berkali-kali, sanksi peringatan berat keras terakhirnya berkali-kali, tapi nggak berhenti-berhenti. Jadi aneh sekali Bang. Itu sebabnya kami bilang ini rangkaian yang tidak putus dengan berbagai peristiwa kecurangan yang kita sudah buktikan dulu-dulu. Jadi ini tidak berdiri sendiri kecurangan ini. Untuk menyukseskan satu putaran dan calon 02 yang kebetulan di dalamnya ada anak presiden. Nah, Abraham Samad ya, bukan Refli Harun. Dan di situ dinyatakan jelas bahwa apa yang disampaikan, ada rekamannya bahwa Kak Hashim Asy'ari ketua KPU pernah menyampaikan di depan para Bawaslu dan DKPP, tenang, mereka semuanya bersama kita. Artinya persekongkolan sudah dimulai jauh-jauh hari. Luar biasa bukan? Ini yang akan menjadi pembuktian kenapa hak angket itu harus berjalan. Karena luar biasa, ditarik panjang sekali proses-proses TSM-nya, terstruktur, sistematis dan masif. Sekarang ini kita lihat ada video dari kecamatan di Jawa Timur yang ketahuan KPU dan Bawaslu, ya kurang lebih begitulah ya, bersekongkol untuk melakukan penggelembungan suara. Saya nggak ngomong panjang lagi karena saya minta jenengan ngaku siapa yang nyuruh jenengan dan berapa nominal yang jenengan terima. Saya cuma mau tahu itu. Kalau tak sok pasang muka, melas tutup yang bukan jenengan panggil semua itu, maling semua itu tidak panggil ke sini Pak. Siapa yang minta? Bikin dewan berapa kali udah kerja semuanya. Enak aja jenengan putar-putar data, alasan laptop perusahaan dan lain-lain. Dipakai Pak, ininya juga dipakai. Saya minta dengan panggil itu semua. Jangan jadi saya nggak butuh jenengan. Dari mimpi jenengan sudah tahu kalau jenengan itu maling Pak. Ini di TikTok ada yang bilang ini orang yang suka ngoceh. Yang suka ngoceh. Ini baru satu yang ketahuan, dan seperti biasa fenomenanya adalah fenomena gunung es. Yang ketahuan hanya sedikit, yang nggak ketahuan yang banyak. Coba kita saksikan lagi ya. Nah ini sih. Tolong aparat pemerintah, emang ini udah bener, udah boleh begini nih. Nih sama aja nih menyebarkan berita hoax nih. Ada hukumnya nih, melanggar hukum nih. Ya tuh, ini berita hoax nih. Iya. Ya jelas berita hoax. KPU belum memutuskan siapa pemenangnya. Ada baliho besar tulisannya, selamat sukses atas terpilihnya Prabowo sebagai presiden, Gibran wakil presiden. Ini melanggar ini. Melanggar KPU. Gimana nih? Ayo polisi turun tangan dong. Dan ini permintaan maafnya dari KPU dan Bawaslu yang tadi ya. Sudah ketahuan dikerubuti rakyat, para caleg. Ya iyalah, caleg udah ngeluarin duit berapa banyak, tiba-tiba hilang suaranya. Nah, ini persoalan Sirekap yang kemudian. Dan kami mengakui bahwa ini saya lakukan tidak sendiri. Semua yang ada di sini terlibat. Silakan membuat pengakuan sendiri sebelum saya yang membuat pengakuan. Alhamdulillah. Atas perhatian dan juga koreksinya bahwa kami penyelenggara di Kecamatan Tegal ini bersama-sama melakukan
penambahan suara pada salah satu melakukan penambahan suara. Luar biasa ini, ketahuan salah satu kecamatan di Jawa Timur. Akhirnya kan menjadi riuh. Kalau sudah terbukti seperti ini, saya kira di kecamatan-kecamatan lain terjadi juga. Akan ada penggelembungan suara. Ulang lagi bang, saya rekam. Kalau nggak keburu di TikTok, ada di YouTube juga ya. Waduh. Kericuhan ini sudah nampak sebetulnya dari kemarin-kemarin dan terbukti ketika penghitungan di kecamatan. Cuman 01 yang ribet. Oh enggak, lihat 03 juga. Ini ketakutannya 02 ini. Kalau manusia dibiarkan, berarti hukum kita diinjak-injak. Tidak menghargai perjuangan saksi 5 hari, caleg mati-matian cari suara. Sampai kalau tombone ra kenal. Ayo, terus nih. Lanjutkan. Ayo cepat. Ya, saya masang badan lah. Tolong dibuka semua. Sudah terbukti begini mau bagaimana? Bahkan Pak Ganjar, tadi ada yang bilang ini hanya 01 yang ribet katanya. Oh enggak, Pak Ganjar bicara. Coba kita dengar Pak Ganjar ya. Nah kalau MK-nya kena problem etika, KPU-nya kena problem etika, apa yang mau kita bicarakan demokrasi kita? Budayawan sudah teriak, agamawan sudah teriak, masyarakat sipil sudah teriak, kampus sudah teriak, ini alert. Hati-hati, segera kembali. Kalau orang melihat ini sesuatu yang biasa, dia sedang mati rasa. Mohon maaf dengan segala hormat, jangan sampai diadili. Tugas pemerintah, tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Menu apa yang kamu mau kasihkan? Ikan, susu, daging sapi, kita belum swasembada. Mau impor ya? Ya aku tahu loh. 400 triliun. Kita hari ini mencari duit 400 triliun itu sulitnya minta ampun untuk IKN maupun Kemenhan. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. Jangan main api ya, nanti kamu terbakar. 492 triliun. Romi dari P3 bilang, jangankan manusia, monyet pun jadi tuh presiden. Apalagi manusia. Jadi sahabat EZ, dari keriuhan-keriuhan yang terjadi hari ini ingin membuktikan bahwa memang terjadi kecurangan yang semakin terbongkar. Baik, saya kira ini yang kemudian menjadi sebuah catatan kita bersama. Jangan patah arang, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan kecurangan itu tidak akan pernah sempurna, dan kecurangan itu selalu menyisakan lubang-lubang, kemudian kita bisa masuk dan membongkar segala kecurangan itu. Insya Allah niat kita benar, niat kita baik untuk Indonesia yang jauh lebih sejahtera, dengan demokrasi yang elegan, ya, dengan pemilu yang jujur dan adil. Dan tentu ini menjadi catatan penting untuk kita, bahwa benar Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahwa benar rakyat hari ini sudah berada pada puncak kemuakannya dengan segala cara yang dilakukan oleh para penguasa rezim ini yang sekehendak hati melakukan segala cara untuk meraih tujuannya. Tapi rakyat tidak akan diam. Rakyat akan terus mengepung KPU, mendesak KPU untuk seperti yang terjadi di salah satu kecamatan di Jawa Timur tadi, melakukan pengakuan bahwa sudah melakukan penambahan hasil, bahwa sudah melakukan penggelembungan data untuk memenangkan paslon 02. Kita terus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.